Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu ke atasnya dan berilah salam dengan salam yang sempurna. Menerusi ayat ini sebelum kita mulakan tadabbur kita, sempena hari yang mulia, mari kita bersalawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mari kita ucapkan salam ke atas baginda. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Semoga salawat dan salam kita Allah sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah membalas kita paling tidak dengan 10 kali ganda. Jangan lupa rajin-rajinlah bersalawat ke atas Nabi dimanapun kita berada. Sesuai dengan sabda baginda, Sallu alayya haitsuma kuntum. Fa inna salatakum tablughuni. Bersalawatlah kamu ke atas aku. Kerana sesungguhnya salawat kamu akan sampai kepada aku.
Semoga selepas Allah beri kita pengetahuan tentang kebenaran, tentang perintah, kemudian Allah beri kita kemampuan untuk melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini insyaAllah kita akan teruskan tadabbur kita surah Hud. Dan kita masih bicara tentang dakwah, seruan dan ajakan Nabi Nuh terhadap kaumnya, yang menyeru mereka mengabdikan diri hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Dan metode dakwah yang Nuh lakukan nampaknya dalam surah ini dijelaskan oleh Allah thariqatud dakwah, metode dakwah dengan menggunakan cara berdialog, berhujjah, ya berdiscussion, diskusi. Mungkin bahasa yang lebih gempak, berdebat. Tetapi tetap sahaja mengikuti tata tertib dan peraturan yang diberikan oleh syarak. Karena sedia maklum bahawa berdialog, berdiskusi, berdebat, atau apapun istilah yang serupa dengannya, memang ianya merupakan salah satu cara dakwah yang berkesan bagi mendapatkan kebenaran. Sehingga orang yang asalnya tidak tahu kebenaran akan dapat mengetahui kebenaran tanpa ada rasa dipaksa atau terpaksa. Karena mereka diberi ruang dan peluang untuk menyanggah apa yang mereka fikir tidak betul. Mereka diberi peluang untuk berhujah, membantah apa yang mereka fikir salah. Dengan syarat, hujah yang mereka kemukakan, bantahan yang mereka kemukakan, lebih kuat, lebih benar, lebih meyakinkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga bagi orang yang berfikiran dan berhati terbuka, dengan cara berdebat, berdialog, orang yang jiwanya, semangatnya mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Saya ulangi. Orang yang jiwanya terbuka, fikirannya terbuka, disertai dengan semangatnya, yakni mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan, insya Allah mereka akan menerima kebenaran itu tanpa ada rasa dipaksa atau terpaksa.
Dan orang yang menerima kebenaran atas pilihan mereka sendiri 100%, dan setelah mengetahui bahwa yang diterima itu kebenaran mutlak, berdasarkan hujah-hujah yang sahih, alasan-alasan yang sahih. Biasanya orang seperti ini akan menjadi kuat imannya, tinggi semangatnya dalam berpegang dan memperjuangkan kebenaran yang mereka terima. Saya itu tidak salah rasa-rasanya menyampaikan kebenaran dengan salah satu caranya, yakni berdialog, berdiskusi, dan berdebat. Bukan satu-satu cara ya, salah satu caranya. Tentulah tidak semua orang mampu menerima kebenaran dengan cara mujadalah. Quran pun bagi pilihan kepada kita. Ud'u ila sabili rabbik, ajak oleh kamu, seru oleh kamu manusia ini, dakwahi mereka menuju jalan Tuhanmu. Bagaimana caranya ya Allah? Allah bagi 3 cara. Pertama, bil hikmah. Orang terjemahkan hikmahnya ini bijaksana. Ya bolehlah. Tapi saya mengikuti pendapat apa yang kami pelajari, hikmah itu namanya muwafaqatul ilmi wal amal. Persesuaian di antara ilmu dan amal. Jadi hikmah, beda dengan hikmah maknanya, sebelum orang itu menyuruh orang lain dermawan, umpamanya, jadi dermawan, dia sendiri mesti telah menunjukkan yang dia dermawan. Sebelum orang itu mengajak orang lain bersikap jimat cermat, dia sendiri mesti berjimat cermat. Sebelum ia menyuruh, mengajak orang lain, melarang orang lain melakukan maksiat, dia sendiri mesti telah meninggalkannya. Ini namanya hikmah. Ya, kepingan belai teladan lah. Karena rupanya tidak semua orang mau mendengar kebenaran itu daripada apa yang mereka dengar dari mulut kita, tapi mereka akan lebih yakin bila kebenaran itu mereka lihat dari sikap dan perangai kita. Itu hikmah. Kalau tidak semua orang boleh menerima kebenaran dengan hikmah, coba. Wal mau'izatil hasanah. Mau'izah hasanah. Percakapan yang baik. Satu di antara maknanya, yakni dengan cara rayuan. Disitulah ada tafsir. Di situ ada galakan, kalau kamu begini nanti akan jadi macam ini, kalau kamu macam ini, tengok Allah SWT. Ya. Mau'izah hasanah. Kamu tahu tak, kalau kamu ikut jalan ini, nanti ujungnya begini, sebab gini. Bila pilih jalan yang ini, nanti akan sampai ke destinasi ini. Karena kita ingin jadi orang yang bahagia dunia akhirat, jalan mesti ini. Dijelaskan. Mau'izah hasanah. Lebih besar rayuan. Tak semua orang boleh menerima cara seperti ini. Apalagi mereka orang yang biasa berpikir. Apa ya orang ini sudah jenis orang yang bersifat rasional dalam semua hal. Perlu fakta. Perlu bukti. Ya, pilihlah yang ketiga. Wajadilhum. Ajak mereka berdebat.
berhujah. Tapi billati hiya ahsan. Jadi ringkas kata, bahwasanya perdebatan atau dakwah dengan cara berdiskusi, dengan cara berdialog, dengan cara berlawan hujah, itu adalah cara yang ditempuh oleh para nabi. Ya, dalam hal ini kita sedang pelajari Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, Masya Allah, perdebatan Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Luar biasa. Ingat ya, debat di sini yang dimaksudkan yakni semangat yang ada pada jiwa setiap yang terlibat dalam perdebatan mesti semangat mencari kebenaran, bukan semangat mencari kemenangan. Dan memang seelok-eloknya debat itu berhadap-hadapan. Ya. Mujadalah itu jangan kalau kita pelajarilah, mujadalah itu berhadapan-hadapan, bersemuka, face to face. Itu yang paling bagus dan paling berkesan. Kan di situ orang akan fikir, setiap nak diucapkan akan fikir. Pasti kalau saya cakap ini, pasti akan respon spontan. Gini, di situ. Tapi akhir-akhir ini jangan sekarang debatan karena bukan di situ. Debat di mana? Debat di Facebook. Lah, sudah. Debat ya itu kan. Akhir orang suka cakap apa saya esok batas dan tidak selesai. Dan tidak selesai. Saya fikirlah media sosial, sosmed, sosial media atau medsos, media sosial. Ya, tidak harus digunakan hingga peringkat untuk berdebat di mana antara A dan B ya, debat tak pernah jumpa, tak pernah. Mungkin ada manfaatnya, tapi kalau kita bersikap lebih jujur, insya Allah madaratnya juga tidak sedikit. Ya, dengan bahasa yang mudah, bijak-bijaklah. Gunakanlah secara bijaksana. Kemudahan medsos ini. Itu aja pesan kita. Ini balas, itu balas. Sehingga kadang-kadang apa dicakap pun, apa-apa. Karena tujuannya untuk menjatuhkan, untuk memalukan pihak yang tak setuju. Dan itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Kesan buruknya pasti ada. Sebaik apapun niat kita. Tapi mungkin caranya. Baik. Sekarang kita pelajari ayat yang berikutnya, ayat yang ke-30. Atau ayat yang ke-31. Lupa saya. Ayat yang ke berapa? 30 ke 31? Saudara Imran, ingat? Karena saya tidak mengulangi apa yang sudah ya. Tidak mengulangi apa yang sudah. 30 ke 31? Hari ini. Saudara Imran? Ingat. Oh, hari ya 30. Baik, terima kasih.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum afala tadhakkarun. Ini jawaban Nabi Nuh, atau ini rangkaian dakwah Nabi Nuh dalam sesi perdebatan antara baginda Nabi Nuh dengan kaumnya. Wahai kaumku, kita telah pelajari misi yang nak disampaikan dengan kalimat wahai kaumku. Ingat, bila mutakalim kata wahai kaumku, Nabi Nuh kata kaumku, maknanya dalam hati Nabi Nuh, dalam jiwa itu ada rasa sayang, ada rasa kasih terhadap kaumnya yang tidak dijadikan sasaran dakwah ini. Dan itu memang syarat utama bagi si penyampai kebenaran. Sejahat manapun, kaum Nabi Nuh ni jahat ya mas sekalian. Dah jahat yang paling maksimum lah. Yang akhirnya dibinasakan oleh Allah itulah. Tetapi, selama Nabi Nuh menyampaikan dakwahnya kepada mereka, sebelum mereka diazab oleh Allah, dalam hati Nabi Nuh ni penuh dengan rasa sayang. Diajak mereka, diserunya mereka, susah payah, sanggup menghadapi apa saja rintangan itu, kerana didorong oleh rasa kasih dan sayang. Ini syarat. Kalaulah Nabi Nuh ni tidak punya rasa kasih pada kaumnya, atau ada tapi sikit, mungkin sampaikan 2-3 kali cukuplah. Tak perlulah ratusan tahun. 2-3 hari, 2-3 bulan, sudah sampailah, udahlah. Tak pedulilah. Pandai-pandailah awak nanti. Pasti mudah putus asa. Jadi dari mana Nabi Nuh punya kekuatan, semangat yang luar biasa dalam berdakwah, mengharungi segala ujian dan cobaan, bukan setahun dua, tapi ratusan tahun. Satu di antaranya, tuh, hatinya dipenuhi dengan rasa kasih sayang. Kasih sayang ada dalam hati Nabi Nuh ini kepada kaumnya jauh lebih besar. Kalau disukatlah, jauh lebih besar daripada kebencian kaumnya terhadapnya. Dan ini memang luar biasa, memang sepatutnya begitu. Allah Subhanahu wa taala ialah Allah pun berfirman, wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan hadis kursi, ghalabat rahmati ala ghadabi. Rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Jika disukatlah, Allah kan punya sifat rahman, kasih sayang. Allah juga boleh memurkai kepada hambanya yang kufur. Jadi ada rahmat, ada murka. Jika disukat ibaratnya. Kalau boleh disukat lagi. Ditimbang ke, rahmat Allah ini jauh lebih besar. Jauh lebih banyak daripada kemurkaannya. Atau bahasa yang mudah, Allah ini jauh lebih sering melimpahkan rahmatnya berbanding menimpakan azabnya. Walhal tidak sedikit pada hambanya yang degil hingga mati. Dan ini dicontohi oleh para nabi yang sepatutnya juga contohi oleh kita. Nuh kata, wahai kaumku, mayyan suruni minallah in tarattuhum. Siapalah yang boleh menolong diriku daripada siksa Allah
yang Allah akan timpakan pada diriku, in tarattuhum, jika aku menghalang, mengusir mereka, kaumku yang dah mengikutiku, hanya karena ingin memenuhi permintaan kamu. Afala tadhakkarun? Tidak kamu mengambil peringatan dalam ini? Jemaah sekalian, di dalam ayat sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, kan Nabi Nuh alaihissalam diminta oleh kaumnya, atau kaumnya meminta Nabi Nuh, jika Nuh mahu mereka menjadi pengikutnya, menerima ajarannya, Nuh mesti memenuhi permintaan mereka. Salah satu dari permintaan mereka yang Nuh mesti tunaikan jika Nuh mahu mereka menjadi pengikutnya, halau itu. Pengikut Nabi Nuh yang dah beriman pada Nuh, yang lebih awal mereka ni, halau dulu. Usir mereka. Karena orang-orang ini, kata mereka, pada kaum melakukan, ya orang bodoh, pada roi, orang miskin, arodil, orang yang hina. Kan itu permintaan mereka. Lalu Nabi Nuh jawab dalam ayat 29 tu. Tak mungkinlah aku nak menghalau mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang yakin akan berjumpa Tuhan mereka. Aku berdakwah ini supaya manusia menjadi pengikutku. Yang belum, supaya menjadi pengikutku, menerima. Bagaimana pula, bagaimana mungkin aku menghalau mereka yang dah menjadi pengikutku? Itu dakwah terbalik. Aku seru orang sesat supaya dapat petunjuk. Bagaimana mungkin yang dapat petunjuk, aku halau dia? Hanya karena hendak memenuhi permintaan kamu yang masih sesat sebagai syarat untuk menerima petunjuk. Nuh tak layan. Bahkan Nuh yakin, sungguh pun jika Nuh memenuhi permintaan mereka, mereka seronok. Mereka mungkin menjadi Nabi Nuh, mungkin sebab mana tahu itu hanya pura-pura. Nuh tentu tidak yakin bahawa mereka akan menjadi pengikut Nabi Nuh dengan setia jika Nabi Nuh bersedia tergamak menghalau orang mukmin yang dah lebih awal. Tapi yang Nuh yakini apa? Baik kaumku, jika aku halau mereka, jika aku usir mereka, pasti Allah akan timpakan siksa ke atas diriku. Dan jika Allah timpakan siksa padaku, man yansuruni? Siapa yang boleh tolong aku? Kamu boleh tolong aku? Tidak. Apa untungnya aku halau mereka? Apa kamu fikir diriku untung jika aku menghalau mereka karena kamu bangsawan, orang-orang ternama, cendekiawan, hartawan menjadi pengikutku? Apa kamu fikir aku merasa bertuah, gembira karena sekarang punya pengikut yang hartawan, bangsawan, apalagi lah. Setelah aku halau yang orang miskin-miskin ini. Sedangkan jika aku lakukan, aku akan disiksa oleh Allah. Kamu menjadi pengikutku atau tidak, sedikit pun tidak menguntungkan atau merugikan diriku. Jangan kamu fikir jika kamu menjadi pengikut aku, jangan kamu fikir jika kamu semua menjadi pengikutku, makom kenabianku naik.
Jangan kamu fikir jika kamu menolak ajaran aku, kenabianku turun. Aku rugi, aku untung. Tidak. Sama sekali tidak. Kamu menerima ajaranku, Allah tetap mengiktiraf aku nabinya. Kamu tidak menerima ajaranku pun Allah tetap menerima aku sebagai nabinya. Jadi tidak untung, tidak rugi. Yang pasti, jika aku halau kaumku yang dah beriman sebelum kamu, aku rugi. Aku gagal menjadi Nabi Allah. Aku telah menjatuhkan kedudukanku di sisi Allah daripada makom kenabian menjadi, tak tahulah makom apa. Dah tak layak. Sehingga aku layak disiksa oleh Allah. Takkan diriku sanggup merendahkan martabat kenabian, kehilangan jawatan kenabian, kemudian diazab oleh Allah hanya kerana ingin memuaskan hati kamu. Tak mungkin. Apalah tadzakkar. Tegas ya. Tegas je mas. Kalau dalam bahasa moden lah, bahasa sekarang. Dalam menegakkan kebenaran hakiki ini ya, dalam mendakwahkan kebenaran hakiki, Nabi Nuh ni rela menghadapi apa sahaja risiko dan tidak boleh disogok. Kalau bahasa sekarang, dalam berpegang kepada kebenaran dan mendakwahkannya, Nabi Nuh ni pendakwah, ya kan ada Nabi, yang tak menerima sogokan. Yang tidak boleh diberi gula-gula. Benar tetap benar. Dan yang menerima itulah yang beruntung. Yang menolak itu yang rugi. Walaupun yang menerima itu orang yang kamu anggap golongan kelas bawah, tapi dia beruntung. Dan jika yang menolak itu golongan yang kuanggap golongan bangsawan, golongan ningrat, berdarah Brahmin, dia tetap rugi dan celaka. Subhanallah. Inilah kebenaran. Jadi nilai suatu kebenaran status seseorang, background sosial seseorang, kaya atau miskinnya seseorang, darah atau keturunannya. Kebenaran tetap benar, siapapun pemeluknya. Alhamdulillah. Ini ringkasan. Minta maaf. Daripada kata uraian para mufassir. Sekarang saya sampaikan cuplikan, petikan daripada apa kata mufassir. Imam At-Tabari dalam tafsirnya, semua tahu tafsir Imam At-Tabari, yang tadi sebagai Imamul Mufassirin ya Mas Iran. Gelarannya Imamul Mufassirin. Imam, ketua mufassir itu Imam At-Tabari. Nah, tafsirnya ini Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Beliau berkata begini, Nabi Nuh berkata pada kaumnya, wahai kaumku, siapa yang akan menolong aku? Maksudnya, man yamna'uni min adzabillah in huwa aqabani ala tardil mu'minin al-muwahhidin. Allah, intaratuhum. Kamu tahu tak? Siapa yang boleh menyelamatkan diriku
daripada azab Allah jika aku menghalau orang-orang mukmin yang telah menerima risalahku, yang telah mengisahkan Allah semata-mata. Afala tadakkarun. Coba kamu fikir, coba kamu renung betul-betul. Apakah permintaan kamu itu wajar? Dan apakah kamu fikir aku wajar memenuhinya? Afala tadakkarun. Orang yang bertadakkur pasti tidak akan melakukan permintaan seburuk itu. Kalau dalam bahasa ayat sebelumnya, sebodoh itu. Coba renung betul-betul. Kalau kamu renung betul-betul, pasti kamu tidak melakukan permintaan seperti itu kepadaku. Ta'lamuna khata'ah. Pasti gangguan, Imran. Halo, sudah boleh ikuti? Betul. Halo, sudah boleh ya? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Tidak, pecah hilang. Ya, sudah boleh. Itu kata atau bari. Kata Ibnu Katsir. Ya, untuk tabaruk kita baca, kita sampaikan, petikan uraian mufasir-mufasir Tsohor ini. Ibnu Katsir menulis begini. Kama sa'ala amthaluhum khataman Rasul alaihi salatu wassalam ayadruda anhum jama'atan minad du'afa wa yajma'hum majlisan khassan. Sebagaimana generasi-generasi dahulu, umat-umat Nabi dahulu, menyuruh, meminta Nabi yang Allah Ta'ala pada mereka untuk menghalau umat-umatnya yang mereka tidak layak untuk duduk bersama dengan mereka jika mereka menerima ajaran Nabi. Contohnya kaum Nabi Nuh inilah. Begitu jugalah yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap Nabi. Jika Nabi Muhammad SAW mahukan mereka menerima risalah Rasulullah. Syaratnya, Nabi kena halau orang-orang Arab yang telah menjadi umat pengikut Nabi karena mereka anggap sebagai arodil. Orang yang berkelas bawah, kelas rendah. Sehingga Allah pun tegur Nabi, la tatrudil ladina yad'una rabbahum. Muhammad, jangan kamu halau, jangan engkau usir orang-orang yang menyeru, memohon, beribadah kepada Tuhan mereka dengan tulus ikhlas bil ghadati wal asyi. Pada waktu pagi dan waktu petang, jangan. Kalaupun mereka ketua-ketua Quraisy, bangsaan Quraisy itu menyuruh kamu mengusir mereka, umat kamu yang mereka anggap rendah, dan mereka berjanji akan menjadi pengikutmu, jangan kamu lakukan. Jangan kamu lakukan. Allah ingatkan, la tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Dalam surah apa ya?
Al-An'am kalau saya tidak salah. Surah Al-An'am. Jamaah cari. Ayat berapa? Ya, baca di ayat pertama, ayat akhir nanti juga insyaAllah. Bahkan dalam surah Kahfi yang saya yakin semua sudah baca. Hari ini hari Jumat yang belum baca masih ada masa untuk baca. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Muhammad, sabarkan dirimu. Tahan keinginan kamu untuk memenuhi permintaan mereka. Mungkin kamu punya pertimbangan, kalaulah aku penuhi permintaan kaumku, orang Quraisy, bangsawan Malaun, mana saya guna istilah Malaun di sini ya. Kalaulah aku penuhi permintaan Malaun ini, wah, mereka akan jadi umatku. Pengikutku jadi golongan-golongan, wah, terpandang. Tapi aku mesti sampai hati untuk menghalau Aradil ini. Ada untungnya, tapi ada ruginya. Tapi masalahnya agama ini bukan milik aku. Agama ini milik dia. Allah. Dan Allah suruh aku sampai pada semua manusia terpulang siapa yang akan menerima, siapa yang akan menolak dengan tanggung jawab masing-masing. Akibat masing-masing. Peluang untuk menjadi orang pertama, kedua, ketiga, terakhir menerima, serahkan pada mereka. Oh, tak boleh, tak boleh. Nabi diingatkan oleh Allah, Muhammad, sabarkan dirimu. Wasbir nafsak. Sabarkan dirimu. Pedulikan permintaan mereka. Bukan sabar, maknanya bukan sekadar sabar tak menghalau mereka, jangan sabar mereka, tapi tengok, untuk Nabi Muhammad lebih dahsyat. Wasbir masa ma'alladina. Ma'a. Allahu Akbar. Untuk sentiasa bersama. Alladzina, orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Orang yang saya berdoa pada Allah, memuji Allah siang. Yuriduna wajhah. Dan mereka ini orang yang ikhlas. Dalam menyembah Allah tanpa kepentingan. Mereka sembah Allah, mengisah Allah, yuriduna wajhah. Semata-mata karena mencari ridhonya. Wala ta'du ainaka anhum. Kedua pandangan matamu jangan melampaui batas. Kalau bahasa mudahnya, kamu dah sentiasa sabar berkawan dengan mereka. Maaf berkawan. Bukan hanya dari jauh. Sabar. Tak, sebab itu dalam kehidupan sehari-hari Nabi SAW lebih banyak bergaul dengan sahabatnya yang bahasa sekarang kurang bernasib baik. Serba kekurangan. Yang susah. Yang miskin. Bukan Nabi tak suka sahabatnya yang kaya. Bukan. Mungkin jamaah telah mendengar bagaimana Abdullah bin Umar, anak bin Umar bin Khattab, kaya raya kan, Umar kaya. Abdullah ini orang sangat menyayangi Nabi. Ingin sekali sentiasa dekat dengan Nabi, tapi nampaknya Nabi lebih sering dekat dengan ahlu sufah khasnya, atau orang-orang miskin. Ibnu Umar pernah berkhayal, aduhai kalaulah aku ini bukan anak kepada Umar bin Khattab. Ibnu Umar pernah berkhayal gitu, aduhai kalaulah aku ini bukan anak Umar bin Khattab. Maknanya apa? Kalau aku bukan anak Umar, mana aku anak orang biasa, orang susah. Bila aku termasuk golongan susah, Nabi pasti lebih berkawan dengan diriku. Atau pasti aku punya peluang yang besar untuk sering berdekatan dengan Nabi. Karena Nabi lebih berdekat. Hai sayangnya aku jadi anak orang kaya. Macam orang menyesal jadi anak orang kaya. Itu sama Nabi. Sebab memang ada perintah khas daripada Allah. Muhammad, sabarkan dirimu untuk ma'a. Ma'a itu kan ma'iyah. Ma'iyah itu kan saya bersama. Sehingga makan Nabi pun, cara makan Nabi
Ya, gaya makan orang susah, orang rakyat kecil. Duduk Nabi, gaya duduk Nabi. Ingat kan Nabi pernah berkatakan, ana akul yakul abad wa ajlis kama yajul abad. Aku makan sebagaimana seorang hamba abdi makan. Tak ada yang istimewa. Bahasa kami dahulu, Nabi Muhammad ini gaya hidupnya, makan ke, minum ke, berpakaian ke, berpampilan, betul-betul lah gaya orang, minta maaf kalau bahasa gaya orang kampung lah. Ya, nilai orang kampung yang diterapkan di Madinah bukan nilai orang yang wah yang sekarang dipanggil modern, wah makan mesti begini, kalau tak macam ini, kalau kurang apa. Nabi tak begitu. Rasanya makan lah kalau orang kampung makan biasa tu dulang, makan sama-sama. Nabi sering mengajaknya. Yang dimakan sama dengan orang lain. Nak duduk pun Nabi akan duduk di tempat mana yang kosong. Masya Allah. Jika ada orang asing datang ke Madinah pun tak tahu yang mana Rasulullah, yang mana. Sebab penampilannya sama. Itu yang saya katakan. Ya. Kalau bahasa yang selalu kita dengar di negeri kita, apa ya? Wah, Nabi ini pemimpin berjiwa rakyat. Lebih daripada itu. Dan ini pernah menjadi permintaan orang kafir kepada Muhammad, kalau kamu mau kami biaya pengikutmu, kamu janganlah dekat-dekat dengan orang-orang ini. Kalau perlu kamu halau lah. Kalau kamu halau. Jadi rupa-rupanya sama. Mulai pada zaman Nabi Nuh, ya zaman Nabi Muhammad, perangai Malaun sama lebih kurang. Jadi para nabi ini dihadapkan sini jangan sekian ya. Ya, lebih tepatnya ini dipanggil nabi yang Ibrahimiyah. Nabi Ibrahimiyah. Sebab apa yang saya ketahui, ada orang membagi nabi ini ada dua, ada Nabi Ibrahimiyah, ada Nabi Ghairu Ibrahimiyah, non-Ibrahimiyah. Ibrahimic Prophet dan non-Ibrahimic Prophet. Nabi Ibrahimiyah ini maksudnya yakni nabi-nabi yang Allah pilih daripada kalangan rakyat biasa. Bahkan mungkin orang susah, anak orang susah, diutus oleh Allah untuk menghadapi orang berkuasa, orang kaya, orang hebat. Itu Nabi Ibrahimiyah. Yang macam Nabi Ibrahim itulah. Kan hanya keturunan si tukang pahat, pengukir batu untuk disembah. Bukan orang kaya buat kedudukan. Disuruh oleh Allah menghadapi Namrus, bayangkan. Dan Malaun. Nabi Muhammad demikian juga. Nabi Musa, Allahu Akbar. Nabi Musa kan bayi yang ditemukan hanyut di sungai. Dijaga, dibesarkan di istana oleh Fir'aun. Menghadapi Fir'aun. Jadi kalau dalam bahasa sekarang lah mungkin Fir'aun kata, Musa, cemana engkau boleh berani dengan aku? Engkau ni adalah orang bayi yang tak jelas asal usulnya. Kami pungut daripada tepi sungai. Ya, Musa kan orang berhadapan. Yang kedua namanya Nabi non-Ibrahimiyah. Non-Ibrahimik. Yakni Nabi yang dipilih oleh Allah bukan daripada rakyat biasa. Tapi justru daripada orang-orang yang punya nama, punya pengaruh. Nabi Daud, itu raja. Ada istana. Putranya Nabi Sulaiman, ya anak raja, jadi raja. Daripada putra mahkota, raja muda, jadi raja. Ada istana, ada tentera. Bayangkan. Ada bala tentera. Nabi Yusuf walaupun asalnya masuk penjara, akhirnya jadi raja di Mesir, penguasa. Nah, nabi-nabi yang Ghairu Ibrahimiyah, non-Ibrahimiyah Prophet ini, biasanya dalam berdakwah relatif lebih mudah. Dalam berdakwah relatif lebih mudah.
Nabi Sulaiman berdakwah. Dah. Pastilah umatnya percaya dan mengikut. Dia bukan sekadar rasul, dia sultan, dia raja. Jika dia bukan nabi pun, rakyatnya akan patuh. Ini kan pula nabi dan raja. Tak ada masalah. Ada tentera lagi pula tu. Ada istana. Dan tenteranya pula bukan hanya manusia. Ada jin, ada semut, ada burung. Tapi coba. Macam Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Susah. Nabi Nuh. Nabi Muhammad SAW. Yatim piatu. Tidak merasai kebahagiaan kesulitan zaman kanak-kanak. Anak lain remaja sedang lenang duduk dengan orang tuanya. Muhammad terpaksalah mengupah bekerja untuk istilahnya sesuap nasi. Kan bekerja dengan membantu bapak saudaranya Abu Talib. Barulah duduk mesra dengan atuk-atuknya meninggal. Tengok. Jadi macam tak senang. Sedangkan umatnya bangsawan, jutawan, usahawan, ilmuwan. Senang nak menghadapi itu. Jadi pada zaman kalau Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman kurang ada masalah dalam ini. Ya, kalau ada ujian pun ujian lain lah. Tidak mudah ya. Jamaah sekalian, orang yang ada pengaruh, dia kaya, dia ada kuasa, dia pandai, dia ada kedudukan, dia punya darah keturunan yang orang hebat-hebat. Kemudian menyeru mengajak orang lain, berdakwah orang. Insya Allah ramai yang mudah mendengarkannya, mengikuti dakwahnya. Kalaulah orang tu punya paket seperti ini. Tapi sebaliknya, kalau yang berdakwah ini katalah miskin, turunnya pun tak jelas. Tempat tinggalnya pun berpindah randa, hanya kena halau je. Walaupun ini semakin benar, susah orang nak mendengar. Apalagi mungkin saja orang yang merasa punya status tinggi, yang hidup dalam level yang tinggi, bagaimana mungkin mau duduk, termenung, dengar dakwah orang yang tak jelas ini. Walaupun betul. Inilah halangan-halangan dihalangi oleh para nabi itu macam itulah ya sekalian. Yang itu hari saya nyatakan. Malaun ini orang yang jaimnya sangat tinggi. Itu punca dia. Jaimnya sangat tinggi. Jaga image. Sangat tinggi. Sehingga bagi mereka, malu kami. Nah, mana nak letak harga diri ini? Mana letak muka? Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan arodin. Halau mereka. Baru kami bersedia menjadi pengikut Muainoh. Nuh kata, kalau aku halau, bukan kamu yang untung. Juga bukan mereka yang kami halau yang rugi. Kalau kami halau mereka, kamu wahai orang yang kafir, kamu tak untung. Orang yang kami halau pun tidak rugi. Tapi siapa yang rugi? Aku rugi. Karena pasti diriku akan disiksa oleh Allah. Yang kami halau, Allah tetap berpihak pada mereka. Sementara walaupun permintaan kamu, aku kabulkan, kamu tetap rugi. Karena imanmu kepada Allah itu hanya pura-pura. Iman pada Allah ini tanpa syarat. Menerima kebenaran daripada Allah itu tanpa syarat. Syarat apapun. Aku suruh kamu ucap la ilaha illallah. Atau asyhadu alla ilaha illallah. Ya, aku bersaksi bahasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu kebenaran mutlak, itu perintah Allah. Takkanlah kamu nak menerima dengan berbagai macam syarat. Tak diterima.
No, kami bersedialah, katalah mengakui bahawa tiada Tuhan selain Allah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya engkau halau dulu ada orang. Tak diterima syahadah seperti itu. Ya Allah, aku bersedia mengakui bahawa engkau adalah satu yang Tuhan yang berat disembah. Tapi ada satu syarat, ya Allah. Nanti kalau aku sudah mengakui engkau sebagai Tuhan kami, kau mesti bagi aku gini, bagi aku mesti gini. Tak diterima. Karena itu kebenaran mutlak. Dan kalau kita mau berfikir, apalah tadzakkarun, ini saya ulangi ya contoh yang pernah saya sampaikan. Jamaah sekalian, untuk mengakui satu kebenaran mutlak, kita tidak memerlukan syarat dan kita bahkan tidak perlu upah. Dua campur dua. Pertama aja mas kan. Dua campur dua. Kita tanyakan pada siapa saja yang punya akal lah, yang cerdas. Jawabannya pasti dua. Pasti empat. Dua campur dua, pasti semua jawab empat. Nak tanya orang mukmin ke? Empat. Nak tanya orang kafir ke? Empat. Nak tanya Yahudi pun empat. Nak tanya komunis yang etis sosialis pun empat. Kenapa? Ya karena dua campur dua empat itu kebenaran mutlak istilahnya kita lah untuk memudahkan pemahamannya. Empat. Siapa saya yang menjawabnya? Pasti empat. Syaratnya tadzakkarun tuh. Tiba-tiba kita disuruh orang. Saya nak tanya awak. Dua campur dua ada berapa? Semua orang kata empat. Lalu kita okey. Saya tidak akan menjawab dan saya tidak akan mengakui bahawa 2 campur 24 selagi awak tidak bagi saya hadiah. Itu orang normal atau tak normal otak dia. Saya tidak akan mengakui bahawa 2 campur 2 itu 4 selagi kau tidak penuhi permintaan saya. Perlu ke permintaan sebenarnya dipenuhi? Itulah itu baru mengakui kebenaran 2 campur 24. Kalau untuk mengakui kebenaran 2 campur 24 itu pun perlu. Itu perlu. Ini saya itu. Ya siapa nak mau layan? Tak perlu upah pun kita. Ya. Tak perlu upah pun kita. 4 lah 2 campur. Dan kita tidak fikir apa untung ruginya. Bahkan kita rugi kalau kita tidak ikut mengakui 2 campur 24. Kerugiannya apa? Masa panggil kita orang jahil. Kerugian kita itulah. Nah, yang para nabi dakwahkan pada kaumnya dan menyeru kaum ini supaya mengakuinya dengan ikhlas dan jujur tanpa syarat, bahkan tanpa upah, tanpa bla bla, tanpa kepentingan lah. Apa yang Nabi suruh? Nabi tak suruh mereka mengakui 2.4. Nabi suruh mereka mengakui berikrar bahwasanya tiada Tuhan yang berat disembah melainkan Allah. Kan itu yang didakwahkan para nabi. La ilaha illallah. Untuk mengakui Allah. Sebab itu, sedangkan itu kebenaran mutlak. Bahkan takkan perlu balasan. Semalam baru saya sampaikan ya. Ada ungkapan yang luar biasa untuk meyakini. Katakanlah Allah bertanya pada kita. Ini semalam saya pernah sampaikan. Katakanlah Allah bertanya pada mereka, wahai hambaku, manusia, aku adalah Tuhanmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. So, aku tanya kamu. Ilam akhluk an-nar wal jannatan. Afal akuna rabban. Ubat. Jika sekiranya aku ini tak cipta surga sebagai balasan orang yang baik. Dan aku tak cipta neraka sebagai balasan bagi orang jahat. Adakah aku ini menjadi tidak layak menjadi Tuhan untuk kamu sembah? Coba, jika katalah ada pertanyaan begitulah. Kalaulah Allah tak cipta
surga, tak cipta neraka. Adakah Allah tidak lagi layak menjadi Tuhan untuk disembah? Kalau kita kata, ya lah, tak layak lah. Buat apa sembah dia, surga tak ada. Lah, kenapa mesti bersyarat? Itulah. Itu maksud saya. Mengucap itu mesti khalisan. Jangan, ya Allah, aku ucapkan kau lah. Kami mengakui Allah, ya Allah. Mesti mengakui kau ni satu Tuhan yang benisbah. Tapi syaratnya, kau mesti masukkan di dalam surgamu. Jangan letakkan syarat. Allah sendiri yang akan menunaikan janjinya. Orang yang mengisyaratkannya akan masuk surga. Itu janji Allah. Dan Allah akan penuhi. Jangan letakkan syarat. Bagaimana kalau jika ini Allah kata, Allah katakanlah, kamu baru akan mengakui aku bahwa aku ini Tuhan yang berat kamu sembah satunya dengan syarat aku masukkan kamu dalam surga. Ya Allah, begitu syarat yang kamu mesti tunaikan. Lalu Allah jawab, aku tak cipta surga. Aku tak cipta surga. Macam mana kita? Nah, kalau gitu aku tak sembah engkau lah. Masya Allah. Inilah yang namanya kebenaran mutlak. Untuk kebenaran mutlak itu tidak perlu syarat. Orang-orang kafir kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Muhammad nak menerima kenabian Nabi Muhammad, nak kebenaran risalah, la ilaha illallah. Perlu syarat. Dan syaratnya pula tuh halo orang-orang yang telah menerima. Orang yang telah menerima keesaan Tuhan tanpa syarat itu halau dulu. Itu yang Nabi Nuh kata pada mereka yang Allah nyatakan, afala tadadzakaru, cobalah kamu fikir. Bermakna kalau mereka mau menggunakan akal fikiran waras mereka tidak mungkin melakukan permintaan seperti itu. Nah, saya Tontowi yang kata begitu. Saya simpulkan, saya uraikan apa yang diuraikan oleh Dr. Said Tontowi dan tafsirnya Al-Wasit, tafsir Al-Wasit. Jadi memang aneh lah, aneh dan pelik syarat yang mereka letakkan. Bahwa man yansuruni minallah intaratuh. Itu jelas sekali itu. Itu menunjukkan keteguhan sikap Nabi Nuh dalam menegakkan kebenaran, tak boleh disogok, tak boleh disuap, tidak boleh diberi gula-gula, bahasa sekarang. Dan memang sepatutnya, semestinya, sewajibnya begitu. Bila benda itu merah, katakan merah. Jangan, okeylah, saya bersedia menerima apa yang kamu katakan itu, tapi kamu mesti jangan kata benda itu merah, cakaplah merah muda ke. Kalau kamu kata merah muda ke, kuning tua ke, saya. Dan kalau kamu mau menipu saya, nih saya bagi hadiah. Jangan sekejap ya, sekejap tidak, sekejap boleh, sekejap tak boleh. Sekejap ini ahli neraka, calon ahli neraka. Sekejap ini calon ahli surga. Apakah benda lah? Sekejap itu orang ini kafir. Sekejap, tak, dia itu orang. Semudah itukah? Minta maaf saya bahasa. Semurah itukah? Kalimat yang keluar pada mulut kita. Sedangkan ia berkaitan dengan masalah kebenaran mutlak. Jadi istifham seperti itu sebenarnya. Man yansuruni, seakan Nabi Nuh tanya, siapa yang tolong aku? Kata Said Tontowi, itu sebenarnya istifham ingkari. Bertanya, tapi maksudnya mengingkari. Yakni, mengingkari atau tidak mau melayan permintaan, mengingkari permintaan kaumnya kepada dirinya. Bukan pertanyaan yang perlu dijawab. Nabi Nuh mengingkari, tidak menyetujui, begitu maksudnya. Sama sekali. Dan tidak mungkin akan menunaikan permintaan mereka.
Kata mereka. Sebab yang rugi bukannya yang dihalau tak untung karena dia kekasih Allah. Mau dihalau, kamu tidak, kamu susah hidupnya, ke senang ke, dipandang hina ke, mulia ke oleh masyarakatnya, mereka tetap mulia di mata Allah. Sudahlah, senang mereka. Sementara yang dikabulkan permintaan Nabi Nuh juga tidak untung. Karena tetap saja ia musuh Allah. Karena pura-pura. Imannya tidak diterima. Habis Nuh macam mana? Nuh rugilah. Karena memusuhi kekasih Allah semata-mata karena hendak menyenangkan hati musuh Allah. Tak rugi macam mana? Nabi Nuh rugi jika menunaikan perintah mereka. Karena sanggup rela memusuhi kekasih Allah. Kan yang dihalau itu kekasih Allah. Semata-mata nak menyenangkan hati musuh-musuh Allah. Itu jenayah yang luar biasa. Yang mereka suruh halau itu orang mukmin kasih Allah. Bahasa agama waliullah. Itu waliullah tu. Waliullah itu kekasih Allah. Kan Allah beritahu dalam halaman hadis Nabi yang hadis kursi yang sangat jelas itu. Ya. Maksudnya kata Wasid, iftardu ya qaumi anni tartu halal mu'minin al-fuqara fi majlisi. Kamu mau kan? Yang kamu maukan yakni aku halau mereka orang mukmin yang fakir menurut kamu dari majlis kita ini kan? Kalau aku lakukan, faman dalladhi yuhmini wa yujiruni min adzabillah. Kalau aku sampai sanggup melakukan itu, lalu siapa yang akan melindungi aku, menyelamatkan aku daripada azab Allah kerana kesalahan aku? Kata Said Tontowi dalam kitab Tasnya Al-Basit, kamu tahu tak? Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala mizanuhu fi taqwimin nas laisa ka mizanikum. Kamu tahu tak, neraca timbangan Allah dalam menegakkan kebenaran dan kebatilan, dalam memuliakan dan menghinakan hambanya, ini tidak sama dengan neraca timbangan kamu. Kalau ikut tanda aras kamu, orang yang betul itu yakni bila yang mengikutnya orang yang senang-senang, yang mewah-mewah, yang kaya raya, yang darah keturunan bangsa dan itu maknanya apa yang dilakukan betul belaka. Sementara jika ajaran itu pengikutnya orang yang kamu anggap miskin, kamu lemah, itu pasti salah lah. Apalagi badiar ro'i, orang yang lemah akal, salah. Itu neraca timbangan yang kamu jadikan sebagai tanda aras untuk menilai suatu betul, suatu benar atau salah. Tapi Allah punya neraca tidak seperti itu. Neraca timbangan Allah untuk mengetahui mana betul, mana salah, bukan terletak kepada siapa yang mengikutinya. Kalau ramai yang mengikutinya, kalau golongan hebat-hebat, pasti betul lah itu. Dia punya isma dia betul. Ism betul. Tapi kalau punya hanya orang kecil-kecil macam tak ada maknanya. Masya Allah. Inna akrakum innallahi bahwa atqakum. Balaisa agnakum. Kamu tahu tak? Tanda aras yang Allah letakkan sebagai neraca timbangan untuk menyukat, menilai betul atau salah. Atau tidak seseorang itu. Mulia atau hina seorang itu. Terletak pada ketakwaannya. Kepada kejujurannya menerima ajaran dia. Bukan pada kekayaannya, pada status sosialnya, pada seterusnya. Tapi sedih ya mas sekalian. Ajaran Islam yang diajar seperti ini sekarang kadang hampir kadang terlepas pandang dan kadang luntur. Sedar atau tidak sedarnya mas sekalian. Katalah ada hari ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Orang biasa raya biasa, hari ini raya biasa.
Background-nya pun bukan background agama. Enggak agama. Jadi bila cakap agama, ramai orang tak dengar lah. Pertama, bukan siapa-siapa, rakyat biasa, dan bukan background agama. Pasti orang akan lebih mendengar cakap orang lain yang dianggap lebih layak. Tapi suatu saat, tiba-tiba yang daripada rakyat biasa, tiba-tiba naik jawatan. Ada kuasa di tangan. Ditanya ada kuasa. Memegang tampuk pemerintahan. Peringkat daerah ke, peringkat kawasan ke, peringkat negeri ke, atau mungkin peringkat negara. Kalau peringkat negeri lah. Ya, jadi gubernur. Satu negeri. Kuasa di tangannya. Nanti bila ada polemik agama aja mas kalian. Ini sering berlaku. Walaupun tak selalu. Katalah si asatidah cakap begini. Da'i cakap macam ini. Ulama-ulama cakap macam ini. Bahkan Tuan Mufti pun cakap begini. Masalah agama sedang berlaku. Tapi yang megang kekuasaan katalah gubernur ke masjid besar cakap lain. Nanti yang boleh jadi yang lebih didengar oleh masyarakat awam apa yang kata Menteri Besar tadi daripada kata Mufti. Menteri Besar dah kata begitu dah katanya. Apalagi yang kata tu hanya Pak Imam dilaga dengan kata khatib. Lagilah jauh. Tapi ustaz yang di masjid tu kata benda tu tak boleh, benda tu macam ni. Tapi Menteri Besar kata boleh. Tengok. Ini yang sering berlaku. Dan inilah yang dikatakan oleh Syed Tontowi tadi. Neraca timbangan yang Allah gunakan untuk sebagai tanda aras untuk menilai betul atau tidak. Hanya suatu pegangan itu. Bukan kepada kekayaan kamu, kedudukan kamu. Bukan. Pada ketakwaannya. Ya karena kebenaran itu sendiri. Tak kira siapa yang megangnya, mengikutinya, pasti ia benar. Tak pandang bulu. Bangsa apapun, warna apapun. Akhirnya ada pepatah Arab mengatakan ad-dinu bil mulki yaqwa. Agama ini bila disertai dengan kekuasaan, orang agamawan sekaligus ia seorang yang memegang kekuasaan. Dia ada agama. Backgroundnya agama. Ilmu tentang agamanya luas. Kebetulan pula ia seorang pemimpin. Ada kuasa di negeri itu. Yaqwa. Agama menjadi kuat. Agama yang disertai dengan kekuasaan, agama jadi kuat. Karena apa? Nanti apa yang dikatakan oleh pemimpin yang agamawan tadi, atau agamawan yang sekaligus seorang pemerintah tadi, ramai orang ikut. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang berkhutbah di masjid kita? Yang khutbah di masjid kita yakni katalah seorang YB siapa namanya? Menteri mana? Iya. Masya Allah. Yang khutbah menteri besar. Masya Allah. Yang katakanlah. Ada kuasa. Siapa yang baca yang penyampaian khutbah di masjid hospital hari ini ya? Yang menyampaikan khutbah di hospital kita hari ini yakni pengarah. Bos besar hospital ini. Pamannya. Doktor pakar. Dia seorang doktor pakar di hospital ini. Dia ketua, dia pengarah segala-galanya. Yang lain tu di bawahnya. Dan dia seorang agamawan. Saya yakin. Kalau dia menyampaikan khutbah, nanti semua akan lebih. Apalagi isi khutbahnya luar biasa. Tengok kesan. Agama disertai dengan kekuasaan. Jadi kuat agama itu. Tapi kalau agama dengan kekuasaan, lemah. Berbuih khotib-khotib cakap di minbar khutbah Jumat.
berbuih Pak Imam, tapi cakapnya di surau, kuasa tak ada. Tetap sajalah mungkin maksiat di kanan kiri masjid tetap berlaku. Pub-pub yang tak jauh daripada tempat peribadatan tetap buka. Tak dengar walaupun masjid tadi setiap saat mengatakan kami mengharapkan ditutup. Ya, suara kita didengar oleh kuasa tak ada. Sebaliknya al-mulku bid-din ya baqa. Kalau ad-dinu bil mulki yaqwa, agama dengan kekuasaan jadi kuat. Sekarang al-mulku, kekuasaan yang ditopang, didasari bid-din dengan agama. Yabqa akan berkekalan. Anda sedang memegang kekuasaan. Ada kuasa memerintahnya. Dan pemerintahan yang Anda jalankan ini dilandasi berdasarkan, berpandu dan berpaksikan agama Allah. Kekuasaan Anda insya Allah akan kekal. Karena dijaga oleh Allah. Tidak ada celah untuk orang lain menyalahkan kita. Karena semuanya, oh, Masya Allah, baik sungguh orang ini ya. Tak seorang pun daripada kita yang teraniaya. Semua yang berhak mendapat haknya mendapatkan. Yang teraniaya terbela, yang menzalimi dapat balasan. Ya karena pemerintah berdasarkan, berpandukan, berpaksikan agama. Maka kuasa jadi kekal. So itu kedua-duanya jangan dipisahkan. Kalau dipisahkan, ya rugi keduanya. Yang ada kuasa tanpa agama, ya paling-paling setahun dua. Hilang. 5 tahun hilang. Dan itu pun kenangannya tidak baik. Umar bin Abdul Aziz itu memerintah hanya lebih 2 tahun aja. Tapi tengok sejarahnya hari ini. Pengkagumnya bukan hanya orang muslim. Non-muslim pun mengkagumi gaya pemerintah Umar bin Abdul Aziz. Yalah kalau Umar bin Khattab itu sahabat Nabi mungkin terlalu tinggi. Itu sahabat Nabi. Nabi yang ajo. Ini Umar bin Abdul bukan sahabat Nabi. Ia seorang raja. Dan bukan berpuluh-puluh tahun. Tapi macam mana? Namanya harum hingga hari ini. Karena dia berkuasa dan kekuasaannya berpaksikan, berpandukan, dibimbing, diarah oleh agama yang dipegangi Islam. Kuat dan kekal. Katanya kekal, kenapa baru 2 tahun lebih? Kekal bukan makna dari segi lama memerintah, ya maksudnya hingga 40 tahun, bukan ya. Sehingga hari ini namanya harum. Tanyalah pada pengkaji-pengkaji barat, kan, mustasyrikun. Mustasyrikun ini maknanya orang barat yang mengaji timur. Orientalis lah. Bahasa mudahnya. Gagal mencari celah-celah keburukan, kepincangan, kebobrokan Umar bin Abdul Aziz. Walaupun hanya 2 tahun. Menjadi teladan. Nah ini. Malangnya. Ini yang dimaukan oleh para nabi ini ditolak. Malaun. Yakin akan kehilangan kekuasaannya bila menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Kan susah. Sehingga Nabi yang mendakwahkan kebenaran, malaun fikir ingin merampas kekuasaannya. Jadi dah tak bersambung lah, dah tak connect antara yang berdakwah dengan dakwah ni cara berfikirnya. Wa'iyadzubillah, tumadzubillah. Jadi, ini yang Allah sebutkan. Allah hanya suruh mereka, afala tadakkarun. Tidak kamu berfikir. Ya mas kalian, hujah yang diberikan oleh Nabi Nuh untuk meyakinkan kaumnya tidak setakat itu saja, tidak berhenti di situ saja. Tapi Nabi Nuh masih terus berikan mereka hujah-hujah yang sahihah. Alasan-alasan yang tak mampu dibantah, dipatahkan oleh mereka. Apa dianya? Ayat 31. Wah, itu hujah yang luar biasa itu. Itu hujah yang luar biasa, ayat 31.
Berikutnya apa? Wala aqulu lakum indi khazainullah. Wahai kaumku, selama ini pun, kalau kamu ingat betul lah, kalau kamu sedar betul, kalau kamu masih paham, beratus tahun aku mengajak kamu, generasi demi generasi. Aku tak pernah kata bahwa aku ni menguasai, memiliki khazanah Allah. Tak. Tak pernah kata bahwa aku punya simpanan harta benda yang ada simpan di langit dan di bumi. Itu di bawah kekuasaanku. Allah yang punya, lalu Allah serah pada aku untuk masa terpulang pada siapa aku nak bagi. Terpulang pada siapa yang aku tak nak bagi. Aku tak pernah kata. Ingat kan? Kan kaumnya ini, saya ulangi sekali. Kenapa Nabi Nuh hujah begitu? Kan kaumnya mau orang-orang yang mereka anggap low class dihalau. Biar nanti bila menjadi umat Nabi Nuh, jadi duduk sesama kawan mereka. Sama-sama senang lah. Sama-sama senang. Satu level lah. Atau kalau Nuh tak mau menghalau mereka pun, mafhum mukhalafahnya, tak apalah Nuh, kalau kamu tak mau tunaikan permintaan kami, yakni kamu halau orang-orang low class ini, sebelum kami menjadi pengikutmu. Tak apalah, jadikanlah mereka kaya dahulu macam kami. Naikkan status sosial mereka. Janganlah gulukan macam tu. Sekurang-kurangnya naikkanlah. Sehingga nanti bila kami menerima ajaran kamu, duduk dengan mereka di majlis kamu tu, tak malulah kami. Kerana sudah setaraf. Yang tak ada rumah tu, kamu bagi rumah dahulu. Yang susah tu, bagi kamu kesenangan. Yang tak ada koleksi baju, kamu bagi baju macam kami. Jadi, pakaiannya sama, penampilan sama, tempat tinggal sama, barulah seronok duduk dengan mereka. Mafhum mukhalafahnya begitulah. Lalu Nabi Nuh kata, wahai kaumku, kamu fikir aku ni ada kuasa menjaga khazanah bumi dan langit. Kekayaan bumi kamu fikir di bawah kuasa aku. Sehingga aku boleh suka hati menjadikan orang miskin jadi kaya sekelip mata. Yang kaya aku tarik sekelip mata jadi miskin. Aku tak pernah kata aku punya kuasa seperti itu. Mereka dapat kurang, ya memang Allah bagi sedikit. Tapi Allah bagi yang lain. Kemiskinan mereka, karena mereka mendapat sedikit harta benda daripada Allah, tak apalah. Harta benda itu hanya atok rububiyah. Semua orang dibagi. Tak semua yang dikasih oleh Allah. Kamu pun dapat makan daripada Allah. Makanan kamu, pakaian kamu, tempat tinggal kamu, pakaian mereka, walaupun kadarnya tak sama, itu namanya atok rububiyah. Dan Allah bagi pada semua makhluknya tanpa kecuali. Dan dia tidak menunjukkan keistimewaannya, kemuliaannya, tidak membezakan darjahnya. Tapi mereka mendapatkan pemberian Allah yang kamu tak dapat. Apa dia? Mereka bersedia menerima ajaran Allah. Mengakui Allah sebagai satunya Tuhan. Itu namanya atok uluhiyah. Kamu tak dapat. Jadi mereka dapat dua. Atok rububiyah dapat, atok uluhiyah dapat. Mulia dia. Kamu hanya dapat atok rububiyah. Atok uluhiyah tak dapat. Hina kamu. Walaupun atok rububiyah yang Allah beri pada kamu, dari mata kasar lebih banyak. Banyaknya atok rububiyah pada kamu ni bukan bermakna kamu mulia. Jadi kalau kamu merasa beratlah duduk dengan mereka, je kamu menerima ajaran aku kerana mereka miskin.
Kalau lalu kamu suruh aku menghalau mereka, dan aku tidak sudi, tidak mau melakukannya, lalu kamu tukar permintaan kamu, tak apalah, no. Kalau kamu tak mau halau mereka, buatlah mereka jadi orang kaya macam kami dahulu. Naikkanlah kedudukan mereka. Status sosial mereka itu janganlah rendah macam tu. Mereka ni Allah. Sekurangnya nanti bila dah tinggi, naik status sosialnya, ya paling tak setara lah dengan kami. Taklah, walaupun tak lebih. Kurang sikit tak apalah. Nanti kami menerima ajaran kamu. Duduk bersama mereka di satu majlis mendengar saran kamu tu. Seronoklah. Berdekatan dengan ni. Kan sekarang ni Allahu Akbar. Benar-benar. Jawapan Nabi Nuh benar membuat mereka bingung. Kehabisan akal lah, tak mampu nak menafi. Ya. Kamu fikir, aku pernah mendakwa, pernah kata, beritahu kamu bahawa aku ni menguasai khazainullah. Aku tak pernah kata begitu. Mereka ni mau kaya, kamu miskin, itu urusan Allah. Aku tak campur tangan. Tugasannya Allah suruh padaku hanya mengajak mereka menerima ajaran Allah. Itu saja. Oh iya, maknanya yang keduanya pun Nuh tak boleh bagi tahu apa-apa. Tak boleh buat. Yang kedua, wala a'lamul ghaib. Tak pernah kata kepada kamu bahwa aku mengetahui perkara yang gaib, kan? Tak pernah kata. Ingat, kamu pernah kata pada aku, kata Nabi Nuh. Ini dalam ayat sebelumnya pernah kita pelajari ya. Malaun ni, kaum Nabi Nuh ni, pernah berkata pada Nabi Nuh bahawa Aradil, pengikut Nabi Nuh, golongan yang kelas bawah ini orang yang susah, yang rugi dunia akhirat. Mana mungkin orang seperti dapat kasih sayang, dapat ridho, dapat ketenangan. Mana mungkin, tak layak langsung. Orang tak layak langsung mempunyai masa depan. Bayangkan sampai begitu sekali. Hidup hari ini pun belum tak senang ini mengharapkan masa depan lebih baik. Tak mungkin. Dalam bahasa mudahnya, tak mungkin orang seperti ini, orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Tidak mungkin. Tak mungkin nasibnya, kalaupun ada lah, kalaupun akhirat itu wujud, tak mungkin hidup di akhirat dia senang. Di dunia pun susah. Tapi Nuh beritahu mereka. Mereka ini orang-orang yakin bahawa bertemu dengan Allah dan Allah akan tunaikan janjinya. Itu keyakinan aku, itu keyakinan mereka. Kalau kamu menafikan bahawa mereka akan mendapatkan pengampunan dari Allah, maka di akhirat, aku tak pernah katakan ya aku tahu perkara yang gaib, kan? Aku hanya beritahu dan aku yakin perkara yang gaib. Yang tahu hakikat sebenarnya masa depan mereka betul hanya Allah. Aku hanya beritahu pada kamu apa yang Allah kata tentang mereka pada aku. Bahwa orang yang menjual Allah akan masuk surganya. Itu saja. Secara pasti, ya saya tidak tahulah orang di akhirat macam mana. Sebab aku hanya disuruh oleh Allah untuk beritahu kamu apa yang Allah beritahu tentang mereka pada aku, bahwa Allah berjanji akan masukkan orang-orang yang patuh ke dalam surganya. Jadi Nabi Nuh tak tahu perkara yang gaib. Bila mereka inginkan kepastian, ya mana tahu, Nabi Nuh hanya penyampai tabligh. Namanya tabligh. Jadi kalau mereka minta yang bukan-bukan, ya sama seperti yang diminta oleh kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad. Minta itu, minta ini, minta itu. Sama betul ya. Dan tak tahulah. Adakah memang begitu ya? Sifat manusia ini ada persamaan. Tapi mufasir kini akhirnya menyimpulkannya, mas kalian. Perkara yang menjadi asbab, alasan, sesuatu yang dengan alasan oleh malaun bagi malaun kaum bagi setiap nabi yang Allah utus untuk menolak ajaran nas itu sama aja. Alasannya sama aja. Ya, hanya mungkin pengungkapannya sedikit berbeza. Alasannya sebenarnya berpunca pada perkara yang sama. Itulah.
takut kehilangan pengaruh. Karena dia orang yang sangat berpengaruh, takut jadi susah gitu, bla 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 bla. Taklid buta kepada ajaran duk nenek moyang. Sulit sungguh nak melepaskan ketergantungannya, keterikatannya dengan tradisi tok nenek moyang yang ternyata salah. Namanya taklid buta. Dan ketiga, tak salah kalau kita katakan ajaran persamaan yang dibawa oleh para nabi. Bahwa manusia ini dalam pandangan Allah sama, tak lebih, tak kurang. Kalaupun ada yang melebihkan atas B, karena takwanya, bukan karena yang lain. Itu yang mereka tak boleh tidak sama. Mana boleh kita bangsawan, kita malaun, nak suruh duduk, nak disamakan dengan aradil. Tiga ini puncanya. Kajilah. Kata pakar sejarah. Punca malaun menolak, dari dulu hingga sekarang lah. Ini menjadi penghalang orang mereka. Satu, jadi itulah takut kehilangan pengaruh. Karena orang yang sudah senang hidupnya sudah senang, berkecukupan lah dari segi duniawinya. Tiba-tiba nak menerima ajaran baru yang belum tentu menjamin kesenangan itu atau kelangsungan. Ya tolaklah, apalagi takut kalau aku nanti akan kena sekian. Sebab ini tak boleh. Kedua, taklid buta, terikat dengan tradisi, warisan tok nenek moyang, walaupun salah. Yang ketiga, itulah ajaran persamaan yang dibawa oleh setiap nabi. Dan mereka tak boleh terima. Tak boleh terima. Kita lain dengan mereka lain. Kita golongan lain, kita dengan lain. Jadi sepatutnya, apatah lagi, akhirnya mereka punya neraca untuk menilai kebenaran itu bukan pada kebenarannya pada siapa, prestasinya. Kalau yang beragama, kalau ajaran itu diikuti oleh orang-orang yang high class, betul tuh, masih betul ajarannya. Tapi kalau ajaran itu diikuti oleh kebanyakan orang, arodela salah lah, tak perlu didengar. Itu daripada dulu sampai sekarang masih ada. Kita minta maaf kalaulah ada dari kita itu penghalang kita berkarena itu, ya segeralah kita hilangkan. Karena itu warisan jahiliyah yang paling kuno pada zaman Nabi Nuh lagi. Bukan pada zaman Nabi Muhammad saja, pada zaman Nabi. Terima sekalian, itu saja sebab disampaikan. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wal asri innal insana lafi khusr. Illadzina amanu wa salihati wa sabil haqq wa sabil. Assalamualaikum warahmatullahi